Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, nilai tukar mata uang seringkali menjadi simbol kekuatan suatu negara. Banyak orang beranggapan bahwa ketika mata uang suatu negara menguat, maka secara otomatis kondisi ekonomi masyarakatnya juga akan membaik. Namun, apakah benar demikian? Apakah mata uang yang kuat selalu identik dengan kesejahteraan rakyatnya? Pertanyaan inilah yang menjadi relevan ketika kita melihat fenomena menguatnya ringgit Malaysia dalam beberapa waktu terakhir. Ringgit Malaysia kerap disebut sebagai salah satu mata uang yang cukup kuat di kawasan Asia, bahkan Asia Tenggara. Secara statistik dan perbandingan terhadap mata uang lain, penguatan ini tampak sebagai prestasi yang membanggakan. Dalam banyak pemberitaan, penguatan mata uang sering dikaitkan dengan stabilitas ekonomi, kepercayaan investor, dan kekuatan fundamental negara tersebut. Namun, di balik angka-angka yang tampak mengesankan itu, muncul suara-suara dari masyarakat yang justru merasakan tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai sudut kota, dari pusat perbelanjaan hingga pasar malam, keluhan tentang mahalnya harga barang semakin sering terdengar. Masyarakat mengeluhkan bahwa meskipun mata uang negara mereka menguat, harga kebutuhan pokok tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, harga justru terasa semakin tinggi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar. Jika mata uang kuat, mengapa daya beli masyarakat tidak ikut meningkat? Memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dalam tentang bagaimana nilai tukar bekerja dalam praktik ekonomi nyata. Nilai tukar yang kuat memang memberikan keuntungan tertentu, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan impor barang. Dengan mata uang yang lebih kuat, suatu negara dapat membeli barang dari luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah. Namun manfaat ini tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat luas, terutama jika struktur ekonomi domestik tidak mendukung distribusi manfaat tersebut secara merata. Sebaliknya, mata uang yang kuat juga membawa konsekuensi yang tidak kalah signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya daya saing ekspor. Ketika mata uang suatu negara menguat, harga barang yang diekspor ke luar negeri menjadi lebih mahal bagi pembeli asing. Hal ini dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk dari negara tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada sektor industri dan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada ekspor. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung dari penguatan mata uang ini, khususnya mereka yang memperoleh penghasilan dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Ketika ringgit menguat, nilai tukar terhadap dolar menjadi lebih rendah. Artinya jumlah ringgit yang diperoleh dari konversi pendapatan dalam dolar menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Secara nominal penghasilan mereka mungkin terlihat sama, tetapi dalam kenyataannya daya beli mereka justru menurun. Fenomena ini seringkali tidak disadari secara luas karena perubahannya terjadi secara bertahap. Banyak orang hanya melihat angka nominal tanpa mempertimbangkan nilai real dari uang yang mereka miliki. Padahal dalam ekonomi yang lebih penting bukanlah berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa besar kemampuan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang disebut sebagai daya beli, dan daya beli inilah yang sesungguhnya menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika harga barang dan jasa tetap tinggi atau bahkan meningkat, sementara nilai tukar mata uang menguat, maka keuntungan dari penguatan tersebut menjadi tidak terasa. Dalam kondisi seperti ini, penguatan mata uang hanya menjadi angka yang indah di atas kertas, tanpa memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tetap harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi, biaya hidup yang meningkat, dan tekanan ekonomi yang tidak kunjung mereda. Jika kita melihat ke negara tetangga seperti Indonesia, kita akan menemukan situasi yang berbeda. Rupiah sebagai mata uang Indonesia seringkali mengalami tekanan dan dianggap melemah dibandingkan dengan mata uang lain. Namun pelemahan ini tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam beberapa kasus justru terdapat peluang ekonomi yang muncul dari kondisi tersebut. Salah satu dampak positif dari mata uang yang lebih lemah adalah meningkatnya daya saing ekspor. Produk-produk dari Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga lebih menarik bagi pembeli asing. Hal ini dapat mendorong peningkatan ekspor yang pada gilirannya meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda ekonomi. Selain itu, sektor pariwisata juga mendapatkan manfaat karena wisatawan asing akan merasa biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih terjangkau. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, yang datang ke Indonesia untuk berbelanja atau berlibur. Bagi mereka, nilai tukar yang menguntungkan membuat harga barang dan jasa di Indonesia terasa lebih murah.
Namun bagi masyarakat Indonesia sendiri, harga tersebut tetap berada dalam kisaran yang wajar karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi domestik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuatan mata uang bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan ekonomi. Struktur ekonomi, tingkat produksi dalam negeri, dan ketersediaan barang serta jasa dengan harga terjangkau memainkan peran yang jauh lebih penting. Negara yang memiliki fondasi ekonomi domestik yang kuat, dengan sektor usaha kecil dan menengah yang berkembang, cenderung lebih mampu menghadapi fluktuasi nilai tukar. Di Indonesia misalnya, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Warung makan sederhana, pasar tradisional, dan berbagai bentuk ekonomi rakyat lainnya menjadi penopang utama bagi daya beli masyarakat. Meskipun nilai tukar rupiah tidak sekuat mata uang negara lain, masyarakat masih memiliki akses terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebaliknya, di negara yang lebih bergantung pada impor, penguatan mata uang tidak selalu mampu menekan harga barang secara signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya distribusi, pajak, struktur pasar, dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Akibatnya, meskipun secara teori barang impor menjadi lebih murah, harga di tingkat konsumen tidak mengalami penurunan yang sebanding. Dalam konteks global, beberapa negara bahkan secara sengaja melemahkan mata uang mereka untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. China dan Jepang misalnya pernah mengambil langkah strategis dengan menjaga nilai tukar mata uang mereka agar tetap kompetitif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat sektor industri domestik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa nilai tukar bukanlah sesuatu yang harus selalu dijaga agar tetap kuat, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi ekonomi negara tersebut. Namun demikian, baik mata uang yang kuat maupun yang lemah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada kondisi yang sepenuhnya ideal. Mata uang yang kuat dapat memberikan stabilitas dan kepercayaan, tetapi juga berpotensi menekan sektor ekspor dan mengurangi daya saing. Sebaliknya, mata uang yang lemah dapat mendorong ekspor dan pariwisata, tetapi juga meningkatkan biaya impor dan berpotensi memicu inflasi. Oleh karena itu, yang paling penting bukanlah apakah mata uang suatu negara kuat atau lemah, melainkan bagaimana kebijakan ekonomi mampu menjaga keseimbangan antara berbagai sektor. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka-angka makroekonomi. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak merasakan nilai tukar secara langsung, tetapi merasakan dampaknya melalui harga barang, biaya hidup, dan peluang ekonomi yang tersedia. Ketika harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja tersedia dan pendapatan mencukupi, maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan, terlepas dari apakah mata uang negara mereka kuat atau tidak. Sebaliknya, jika harga terus meningkat, pendapatan tidak sebanding dan kesempatan ekonomi terbatas, maka kesejahteraan akan sulit dicapai, meskipun mata uang terlihat kuat di mata dunia. Inilah realitas yang seringkali luput dari perhatian karena terlalu fokus pada indikator-indikator yang bersifat simbolis. Pada akhirnya, diskusi tentang kekuatan mata uang seharusnya tidak berhenti pada angka dan peringkat semata. Kita perlu melihat lebih dalam tentang bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata. Apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah? Apakah mereka memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem ekonomi. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan sejati suatu negara tidak hanya terletak pada nilai mata uangnya, tetapi pada kesejahteraan rakyatnya. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa setiap warganya dapat hidup dengan layak, memiliki kesempatan untuk berkembang, dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.